Perkenalkan, nama saya Yulia Nurpadila. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis kafe jendela kopi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Argil Pramudia, yang kedua ada Dea Amelia Putri, yang ketiga ada saya sendiri Yulia Nurpadila. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya Yulia Nurpadila, untuk materi yang kedua oleh Argil Pramudia, dan untuk materi yang ketiga oleh Dea Amelia Putri. Untuk materi yang pertama yaitu ada latar belakang. Bisnis kafe di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kota-kota besar. Pertumbuhan ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat dan meningkatnya permintaan terhadap kopi. Industri kafe dinilai merupakan bisnis yang menjanjikan, yang mampu memberikan keuntungan yang signifikan. Namun, dengan bertambahnya jumlah kafe, persaingan menjadi semakin ketat dan kafe-kafe yang lebih lemah dapat dengan mudahnya dikalahkan oleh para pesaingnya. Agar kita dapat bersaing dengan kafe-kafe lainnya, kita perlu memberikan pelayanan yang baik dan lingkungan yang menarik serta nyaman bagi pelanggannya. Kafe menjadi salah satu tempat favorit di masyarakat, terbukti mempunyai minat yang amat besar untuk mengunjungi tempat yang digemari semua usia. Kafe sering dijadikan sebagai tempat berkumpul para masyarakat, baik dari anak-anak, remaja, maupun orang tua. Tapi sekarang kafe mempunyai banyak fungsi, yaitu sebagai tempat bertemu teman lama, sahabat, atau bahkan relasi bisnis untuk membahas suatu bisnis tertentu. Dengan memperhatikan kebiasaan masyarakat yang seperti ini, kami melihat sebuah peluang investasi yang cukup menjanjikan dari bidang usaha yang kami pilih. Sehingga kami memutuskan untuk mendirikan sebuah kafe yang kami beri nama Jendela Coffee. Jendela Coffee memiliki filosofi yang mengajarkan tentang kepekaan terhadap realitas sekitar yang dapat kita temui melalui sudut pandang sederhana dengan lingkungan sekitar kita, terutama mengenai keindahan alam. Karena kafe yang kita dirikan bertemakan lingkungan alam yang asri dan indah. Dengan adanya studi kelayakan bisnis ini, yaitu mengenai kafe, tujuannya agar perencanaan dan pengelolaan usaha kafe ini lebih teratur dan efisien. Untuk selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kebutuhan legal bisnis dan usaha Jendela Coffee. Yang kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai aspek pemasaran dan peluang bisnis Jendela Coffee. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai aspek sosial, ekonomi, lingkungan pada bisnis Jendela Coffee. Yang keempat, untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai dukungan teknis dan teknologi pada bisnis Jendela Coffee. Yang kelima, untuk mengetahui dan menjelaskan dukungan finansial bisnis Jendela Coffee. Untuk selanjutnya ada aspek legal bisnis. Di sini ada profil perusahaan mengenai kafe yang kita dirikan, itu nama perusahaannya Cafe Jendela Coffee. Yang kedua ada merek dagang, yaitu Jendela Coffee, jenis usaha kuliner, kegiatan usaha memproduksi dan menjual belikan makanan dan minuman. Dan untuk alamatnya Jalan Raya Golop Dago nomor 78 Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40198. Nama pemilik yaitu Yulia Nurpadila. Untuk nomor telepon di sini tertera nomor telepon dan email Jendela Coffee. Untuk selanjutnya yaitu ada aspek legal. Untuk nama perusahaan Cafe Jendela Coffee, bentuk usaha food and beverage. Untuk akta notaris ada nomor 1348 Riko Pratama SH MKN. Untuk permodalan, modal dasar di sini ada 300 juta. Untuk modal ditempatkan 50 juta, modal disetor 20 juta. Di sini juga ada surat izin usaha perdagangan, SIUP
nomor 85 tahun 2023. Ada surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor 20. Untuk surat izin tempat usaha juga ada di sini nomornya. Selanjutnya ada surat izin mendirikan bangunan IMB, itu di 17/12/17/IMB/Kabupaten Bandung/2023. Untuk selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari Cafe Jendela Coffee, yaitu ada pemilik kafe, lalu di bawahnya ada manajer, setelah manajer ada barista, juru masak, kasir, dan pelayan. Untuk selanjutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis. Di sini ada potensi calon konsumen. Yang pertama, pelajar dan mahasiswa. Jendela Kopi dapat menjadi tempat yang paling disukai oleh para mahasiswa dan pelajar yang mencari tempat yang nyaman untuk belajar, nongkrong, dan mengerjakan tugas. Tersedia wifi gratis dan suasana yang tenang akan menjadi daya tarik utama. Untuk yang kedua ada pecinta kopi. Untuk para pecinta kopi asli, Jendela Kopi harus menyediakan berbagai pilihan kopi terbaik dari biji kopi yang diperoleh dari berbagai daerah. Pecinta kopi akan mencari tempat yang dapat memenuhi selera kopi mereka. Yang ketiga ada keluarga. Jendela Kopi dapat memikat hati keluarga yang ingin bersantai bersama sambil menikmati minuman dan makanan yang lezat. Menyediakan menu yang ramah untuk anak-anak dan lingkungan yang cocok untuk keluarga dapat menjadikan keunggulan tersendiri. Yang keempat ada pecinta musik. Pada akhir pekan, musik yang diadakan di malam hari akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan sangat cocok untuk para penggemar musik, sehingga dapat bernyanyi bersama sambil menikmati minuman dan makanan yang tersedia di Cafe Jendela Coffee. Untuk selanjutnya ada analisis bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk makanan yaitu di Jendela Kopi tersedia spaghetti, ayam kremes, french fries. Produk minuman ada ice coffee latte, caramel latte, matcha latte, dan leci tea, dan kopi-kopi lainnya. Produk ini dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dari kalangan remaja hingga orang tua. Karena produk yang kami tawarkan bukan produk khusus yang dapat dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Untuk yang kedua ada price. Untuk produk makanan kami menawarkan harga mulai dari 25.000 untuk produk minuman dan mulai harga dari 20.000. Untuk yang ketiga ada place. Usaha ini bertempatkan di Jalan Raya Golep Dago nomor 78 Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler, Kabupaten Bandung. Kami juga menerima pesanan online melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Untuk selanjutnya ada promosi. Dalam metode pemasaran, kami memperkenalkan Jendela Kopi dengan media sebagai berikut. Yang pertama, mempromosikan melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua, terhubung dengan layanan pemesanan online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang ketiga, untuk memaksimalkan penjualan, kami mengadakan promo setiap hari Jumat dengan pembelian minimal 50.000 akan mendapat potongan sebanyak 15%. Kami juga menggunakan jasa endorsement melalui konten kreator dan influencer untuk mempromosikan kafe kami. Untuk selanjutnya ada simpulan aspek pasar dan peluang pasar. Dapat dilihat betapa pentingnya aspek pasar dan pemasaran dalam sebuah bisnis, di mana dalam sebuah bisnis aspek pasar dan promosi menjadi sudut pandang paling utama. Aspek pasar digunakan untuk mengetahui seberapa besar minat yang ada, dengan tujuan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Seberapa besar persaingan yang terjadi di pasar, membuat penelitian mengenai periklanan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi hal-hal yang dapat merugikan bisnis.
Posisi penayangan iklan yang tepat akan membuat bisnis dapat mendapatkan keuntungan yang sesuai. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Haji Pramudia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Yurial Nurfadila. Di sini ada aspek sosial dan ekonomi. Dukungan umum pembangunan. Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau bisa kita singkat menjadi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 merupakan periode keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2005 sampai 2025. Oleh sebab itu, kesiapan RPJMD selain membuat visi, misi, dan program prioritas wali kota dan wakil wali kota periode 2018 sampai 2023 harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bandung. RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005 sampai 2025 memiliki visi Bandung yang akur, aspiratif, kreatif, unggul, dan religius, dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia dengan misi yaitu 1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya asing. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi, informasi, dan inovasi. Di sini ada dukungan pendapat masyarakat. Kondisi perekonomian rata-rata masyarakat Kabupaten Bandung dapat terlihat dari kondisi peningkatan produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga konstan menjadi 15.201.578 rupiah dan peningkatan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan sebesar 32.562 rupiah. Simpulan dukungan ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi dan sosial, setiap usaha yang dijalankan, hal ini akan berdampak positif bagi pelaku usaha dan lingkungan sekitar usaha itu sendiri. Bagi masyarakat yang berinvestasi akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya, sedangkan bagi pemerintah yang diperoleh dari aspek ekonomi dan sosial adalah adanya kontribusi dari sumber-sumber pendapatan baik pusat maupun daerah. Keempat, ada aspek lingkungan. Dukungan lingkungan. KP Jendela mencerminkan kenyamanan antara kesenangan manusia dan dukungan makhluk hidup dan keindahan alam. Dengan perpaduan antara desain interior yang menarik dan memberikan pemandangan alam yang indah melalui jendela-jendela besar, kafe ini menawarkan pengalaman bersantai yang berbeda. Dukungan terhadap lingkungan sekitar terlihat jelas dari penataan tanaman yang banyak dan strategi penggunaan material yang ramah lingkungan. Kafe Jendela Kopi bukan hanya tempat untuk menikmati secangkir kopi yang berkualitas, tetapi juga sebuah ruang yang memiliki nilai keindahan, ketenangan, dan tanggung jawab terhadap ekosistem yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kafe ini tidak hanya bertujuan untuk menikmati kopi saja, tetapi juga merupakan tempat yang membangun dan menjunjung tinggi hubungan yang baik antara manusia dan alam. Yang kelima, ada aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik. Yang pertama, pemilihan lokasi. Penentuan lokasi yang tepat akan memberikan keuntungan bagi bisnis, baik dari sisi finansial atau non-finansial. Kafe ini berlokasi di Jalan Raya Golf Dago, nomor 78, Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler, Kabupaten Bandung.
mudah untuk dikunjungi saat pelanggan sedang berlibur ke daerah Bandung, dan tempatnya pun bisa diakses oleh kendaraan roda 2 atau roda 4. Yang kedua ada tata letak. Proses dalam penentuan bentuk dan penetapan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk atau operasional berkenaan dengan proses, sumber daya manusia dan lokasi sehingga operasi dapat tercapai. Kafe Jendela Kopi berada di daerah yang cukup mudah dijangkau, dekat dengan tempat wisata lain yang berada di daerah Dago. Yang ketiga, di sini ada sarana dan prasarana. Yang keempat, di sini ada peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang kelima, di sini ada kelengkapan administrasi. Yang keenam, di sini ada manajemen proyek. Aspek teknologi. Teknologi mesin atau pelengkap teknologi yang digunakan pada proses atau pengolahan yaitu yang pertama ada penggiling kopi, yang kedua ada main espresso, yang ketiga ada drip coffee maker, yang keempat ada blender dan juicer, yang kelima ada oven dan kompor. Yang pertama, teknologi yang akan digunakan untuk menunjang proses bisnis yaitu peralatan keamanan makanan, pemasangan CCTV, sistem Wi-Fi publik, perangkat pengendalian lingkungan. Yang kedua, teknologi yang digunakan pada proses pemasaran produk. Teknologi telah menjadi alat yang penting dalam proses pemasaran produk bisnis kafe. Beberapa teknologi yang digunakan dalam pemasaran produk bisnis kafe meliputi sosial media, situs web, aplikasi pemesanan, dan pengiriman makanan. Selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama ada kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal merujuk pada jumlah dana atau sumber daya keuangan yang diperlukan suatu organisasi, perusahaan, atau individu untuk melalui, mengembangkan, atau menjalankan suatu usaha atau proyek. Berikut ada tabel perputaran modal kerja. Kebutuhan modal kerja per tahun sebesar Rp254.255.000. Total investasi sebesar Rp45.745.060 perak. Jumlah kebutuhan dana sebesar 300 juta. Periode perputaran balik modal dana. Jumlah bulan dalam setahun sebanyak 12 bulan. Periode perputaran modal kerja dalam per tahun atau asumsi bulan 6 bulan. Berikut ada tabel cash flow. Usaha bisnis ini kami memiliki umur ekonomi selama 2 tahun. Pada tahun 2022 dengan nilai IT sebesar Rp199.500 dengan penyusutan Rp24.673. Untuk menghitung penyusutan yaitu investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Investasi di sini sebesar 300 juta dikurangi 254.255.000 dibagi 2 tahun dengan hasil 24.673.000. Lalu kas bersih IT ditambah penyusutan dengan hasil 224.173.000 dengan diskon faktor sebesar 20%. Untuk perhitungannya, 1 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 dengan hasil 0,833. PV kas bersih, P dikali DV, dengan hasil 180.736. Untuk tahun 2023, nilai IT sebesar Rp199.500.000 dengan penyusutan yang sama sebesar 24.673. Untuk kas bersihnya pun sama 224.173. Untuk diskon faktornya 20%. Untuk perhitungan 1 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 2 hasilnya 0,694. PV kas bersihnya 155.576. Jumlah total kas bersih sebesar 342.312.000. Berikut ada analisis kelayakan usaha. Yang pertama, payback period. Kas bersih sama pada tahun 2021, 2022, dan 2023.
PP sama dengan investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Investasi 300 juta dibagi dengan kas bersih per tahunnya yaitu 312 dikali 12 bulan yang hasilnya 10,516 bulan atau bisa kita bulatkan sebagai 10,5 bulan. PP kurang dari umur investasi sama dengan 10,5 bulan atau 5,5 bulan, kurang dari 2 tahun, maka investasi dinyatakan layak. Untuk yang kedua ada average rate of return atau ARR. ARR sama dengan rata-rata IT dibagi rata-rata investasi dikali 100%, sama dengan Rp199.500.000 dibagi 150 juta dikali 100%, sama dengan 1,33%. Yang ketiga, net present value atau NPV. NPV kas bersih 1 dibagi 1 ditambah R pangkat N ditambah kas bersih 2 dibagi 1 tambah R pangkat N dikurangi investasi, sama dengan Rp199.500.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah Rp199.500.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 2 dikurangi 300 juta, sama dengan Rp166.250.000 ditambah Rp138.541.667 perak dikurangi 300 juta. Hasilnya Rp4.791.667 perak. Jika NPV positif, maka usaha kafe Jendela Coffee investasi diterima. Rata-rata kas bersih tahun 2023 yaitu Rp199.500.000 ditambah Rp199.500 dibagi 2 tahun, sama dengan Rp199.500.000. PP sama dengan 300 juta dibagi Rp199.500.000 sama dengan 1,5037. Untuk mencari IRR atau internal rate of return, kita menggunakan diskon faktor 20% dan 21%. Pada tabel pertama, diskon faktor 20%. Tahun ke-1 dengan kas bersih Rp199.500.000, diskon faktornya 0,833, PV kas bersih Rp166.183.500. Tahun kedua dengan kas bersih Rp199.500.000, diskon faktornya 0,694, lalu PV kas bersih Rp138.453.000. Totalnya Rp304.636.500. NPV Rp304.636.500 dikurangi 300 juta sama dengan Rp4.636.500. Tabel yang kedua dengan diskon faktor 21%. Tahun pertama kas bersih Rp199.500.000, diskon faktornya 0,826, PV kas bersihnya Rp164.787.000. Lalu tahun kedua dengan kas bersih yang sama Rp199.500.000, diskon faktor 0,683, PV kas bersihnya Rp136.258.500 dengan total Rp301.045.500. NPV sama dengan Rp301.045.500 dikurangi 300 juta sama dengan Rp1.045.500. Selanjutnya ada tabel interpolasi pada diskon faktor 20% dan 21%.
Yang pertama, diskon faktor 20% dengan nilai PVIVA 304.636.500 dikurangi initial investment dari diskon faktor 21% sebesar 301.045.500 dengan hasil IRR 3.591.000. Lalu, diskon faktor 20% dengan nilai PVIPA 304.636.500 dikurangi initial investment 300 juta, hasil IRR-nya 4.636.500 rupiah. Di sini kami menggunakan IRR 20%. IRR sama dengan 20 ditambah 4.636.500 dibagi 3.591.000 dikali 1% sama dengan 20 ditambah 0,013% dengan hasil 20,013%, lebih dari 20%. Kesimpulannya, IRR lebih dari bunga pinjaman, maka investasi diterima. Yang kelima ada probability index atau PI. PI sama dengan sigma PV kas bersih dibagi PV investasi dikali 100%, sama dengan 342.312.000 dibagi 300 juta dikali 100%. Hasilnya 1,14 atau 1,1 kali, lebih dari 1. Kesimpulannya, PI lebih dari 1, maka investasi diterima. Yang terakhir ada simpulan dari hasil kajian aspek finansial. Berdasarkan studi kelayakan bisnis pada aspek finansial, yaitu dengan menghitung menggunakan alat ukur payback period, average rate of return atau ARR, net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan probability index atau PI, maka bisnis Cafe Jendela Coffee dapat dikatakan layak untuk berinvestasi dan usaha ini dapat dijalankan untuk menjadi bisnis yang mendapat keuntungan tinggi. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kafe menjadi salah satu pilihan favorit di masyarakat, terbukti mempunyai minat yang amat besar untuk mengunjungi tempat yang digemari semua usia. Cafe Jendela Coffee memiliki filosofi yang mengajarkan tentang kepekaan terhadap realitas sekitar yang dapat ditemui melalui sudut pandang sederhana dengan lingkungan sekitar kita, terutama mengenai keindahan alam. Karena kafe yang kita dirikan bertemakan lingkungan alam yang asri dan indah. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.